Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang angkutan massal Transjakarta. Materi ini ada pada buku PLBJ kelas 2 bab 9 semester 2. Ada 4 indikator pembelajaran yang diharapkan dikuasai setelah memperhatikan penjelasan ini. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan perbedaan alat transportasi massal dan individu. Yang kedua, menjelaskan angkutan massal Transjakarta. Yang ketiga, menjelaskan manfaat menggunakan Transjakarta. Dan yang keempat, menceritakan pengalaman menggunakan Transjakarta. Kita masuk ke materi yang pertama tentang angkutan massal. Angkutan massal adalah angkutan yang dapat membawa banyak orang. Contohnya adalah kereta. Angkutan massal di darat ada beberapa contohnya. Yang pertama kereta api, yang kedua Transjakarta, yang ketiga bis, yang keempat angkot atau angkutan kota, yang kelima MRT atau Mass Rapid Transit, dan yang keenam LRT atau lintas rel terpadu. Tapi ini LRT ini belum ada, baru direncanakan sepertinya di tahun 2021. Ini merupakan perbedaan dasar antara MRT, kereta api listrik, dan LRT. Ini hanya sebagai tambahan informasi. Kalau dilihat dari kapasitasnya, yang paling besar adalah KRL. Sekitar 1.200.000 penumpang targetnya per hari. Selanjutnya, angkutan massal di laut adalah kapal laut atau kapal feri. Kapal feri ini digunakan untuk penyeberangan antar pulau. Bisa untuk mengangkut penumpang ataupun barang-barang kebutuhan mendesak seperti sayuran, daging, atau bahan makanan lain. Ini gambarnya. Angkutan massal di udara adalah pesawat. Pesawat pertama kali diterbangkan oleh Wright bersaudara, yaitu Orville Wright dan Wilbur Wright tahun 1903 di Amerika Serikat. Ini merupakan angkutan yang paling hemat waktu. Ya, kita kembali ke Transjakarta. Ada beberapa peraturan di Transjakarta. Yang pertama adalah tidak boleh makan dan minum. Yang kedua, tidak boleh membawa hewan peliharaan. Yang ketiga, tidak boleh membawa benda tajam. Dan yang terakhir, tidak boleh membawa benda yang berbau menyengat seperti durian. Ini kelebihan Transjakarta. Dapat mengurangi macet karena Transjakarta punya jalur sendiri, mengurangi polusi juga, dan mengurangi pengeluaran. Ini ada 2 jenis Transjakarta, yaitu Transjakarta Tunggal atau hanya satu bus, dan yang kedua Transjakarta Gabungan. Ini gabungan dari 2 bis. Ini merupakan gambar halte Transjakarta. Letak haltenya ada di tengah jalan, jadi penumpang perlu menggunakan jembatan penyeberangan untuk ke halte. Nah, untuk menggunakan Transjakarta ini diperlukan tiket berbentuk kartu elektronik. Nanti kartunya itu ditempelkan ke mesin depan pintu masuk Transjakarta. Kartunya bisa didapatkan melalui vending machine atau ke loket. Ini setelah melihat penjelasan tersebut, ada beberapa pertanyaan yang perlu dikerjakan. Yang pertama adalah
Mengapa dilarang membawa hewan peliharaan saat menggunakan Transjakarta? Yang kedua, tuliskan kelebihan dari Transjakarta. Yang ketiga, apa arti dari transportasi massal? Yang keempat, tuliskan 3 contoh transportasi massal yang kamu ketahui. Dan yang terakhir adalah, ini ada sebuah kasus. Mamat dan Nyak sedang berada di dalam Transjakarta. Mamat merasa lapar, lalu minta izin kepadanya untuk makan. Pertanyaannya, apakah tindakan Mamat tepat? Apa yang seharusnya dilakukan oleh Mamat? Kalau kalian perlu atau kurang jelas tentang materi Transjakarta ini, bisa diulang lagi videonya. Tapi semoga ini mudah dipahami. Semangat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.